Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Linda Selvia. Kali ini saya akan membahas tentang kerajaan Mughal yang ada di India. Saya akan membahas salah satu tokoh yang tidak lain adalah Aurangzeb. Ia adalah raja yang terkuat di kerajaan Mughal sepanjang sejarahnya. Aurangzeb, penguasa dunia, penebar sunnah. Aurangzeb adalah raja terkuat dalam sejarah kerajaan Mughal, sebuah kerajaan besar yang berkuasa di tanah Hindustan. Ayahnya adalah Shah Jahan, laki-laki yang berusaha menunjukkan betapa cinta bisa membangun keajaiban dunia, Taj Mahal. Walaupun Aurangzeb sendiri mengkritik pembangunan mahal yang menguras kas negara itu, pembangunan yang menindas para pekerja miskin dengan upah yang minim. Ia digelari Alamgir, sang penakluk dunia, karena ekspedisi militer ke seluruh India. Kehebatan lainnya, Aurangzeb mampu membuat masyarakat heterogen India menerima syariat Islam sebagai nilai dan agama. Mughal adalah kerajaan Islam di anak benua India, dengan Delhi sebagai ibu kotanya. Berdiri antara tahun 1526 sampai 1858 Masehi. Kerajaan ini didirikan oleh Jahiruddin Muhammad Babur. Di antara raja-raja Mughal yang membawa kerajaan ini mencapai masa keemasannya adalah Aurangzeb Alamgir, yang memerintah dari tahun 1658 sampai 1707 Masehi. Dalam sejarah, ia terkesan sebagai sosok yang kontroversial, seorang raja yang agamis, namun di sisi lain, sebagian sejarawan mengatakan kebijakan-kebijakan yang sangat bertentangan dengan apa yang ia yakini, seperti intoleran, merusak tempat-tempat ibadah agama, dan begitulah saat kita membaca sejarah. Selalu ada kubu yang pro dan kontra. Selama masa pemerintahan Aurangzeb selama 49 tahun, kerajaan Mughal menguasai India sejak masa kepemimpinan Babur pada tahun 1526 Masehi. 150 tahun kemudian, Aurangzeb menduduki puncak tahta sebagai raja kerajaan Mughal. Saat itu, Mughal mencapai puncak kejayaan. Kerajaan ini menguasai anak benua India dan kerajaan terkaya di dunia kala itu. Kerajaan-kerajaan yang telah dirintis pendahulu semenjak pemerintahan Raja Akbar, Jahangir, dan Shah Jahan. Shah Jahan adalah ayah dari Aurangzeb. Ia yang membangun Taj Mahal di Agra. Ayahnya memiliki guru terbaik untuk mendidiknya sejak kecil. Di usia kanak-kanak, Aurangzeb mendalami Al-Quran, hadis, cabang-cabang ilmu keislaman lainnya. Ia memiliki semangat yang luar biasa dalam membaca. Kemampuan membaca dan menulis dalam berbahasa Arab, Persia, dan Turkinya pun luar biasa. Aurangzeb dilatih agar pandai dalam menulis kaligrafi. Beberapa karyanya kaligrafi masih bisa ditemui saat ini. Aurangzeb menjadi Raja Mughal sebelum ayahnya mengangkat. Meskipun ia sangat menghormati ayahnya, namun Aurangzeb cukup vokal menentang kebijakan-kebijakan ayahnya, seperti gaya hidup yang boros dan berlebihan. Di antara kebijakan yang sangat ia kritik adalah pembangunan Taj Mahal, sebuah makam yang dibangun oleh ayahnya untuk mengenang ibunya, Mumtaz Mahal. Menurut Aurangzeb, pembangunan makam tersebut bertentangan dengan nilai-nilai ajaran Islam yang melarang menginginkan bangunan di atas makam. Dan tentu saja hiasan dan ornamen-ornamen Taj Mahal pasti membutuhkan biaya yang sangat besar. Ia menyatakan meninggikan bangunan di atas makam adalah suatu yang ilegal dan tidak diragukan lagi hal-hal itu merupakan pemborosan, sesuatu yang mubazir. Ia juga lantang menyerukan larangan mengagungkan kuburan-kuburan tokoh-tokoh agama karena demikian menurutnya adalah praktik pengultusan terhadap penghuni kubur dan sangat jauh dari tuntutan syariat Islam. Kemudian, sikap Aurangzeb terhadap masyarakat Hindu dan Sikh.
Sikap Aurangzeb terhadap orang-orang Hindu dan Sikh bukanlah sikap diskriminatif seperti yang dituduhkan sebagian sejarawan. Puluhan orang-orang Hindu ia angkat jadi pegawainya di istana, kantor, dan penasihatnya. Bahkan Aurangzeb adalah raja yang paling toleran dalam perjalanan kerajaan Mughal. Terbukti dengan orang-orang Hindu Sikh ambil bagian dalam jajaran pemerintahan dan militernya. Tentu saja ini menakjubkan bahwa Aurangzeb bukanlah orang yang kaku dalam keagamaan dan serta-merta menolak kontribusi non-muslim. Isu negatif lainnya yang ditudingkan kepada Aurangzeb adalah masa pemerintahnya diwarnai dengan penghancuran kuil-kuil Hindu dan Sikh serta menolak adanya pembangunan rumah ibadah yang baru. Hal ini seolah-olah menjadi fakta sejarah yang tak terbantahkan. Penjagaan dan pelestarian candi dan kuil oleh umat Islam dengan standar legal dalam hukum Islam telah berlangsung sekian lama. Pasukan Islam pertama kali datang ke India pada tahun 711 Masehi di bawah pemimpinan Muhammad bin Qasim yang telah memberikan jaminan beragama dan keamanan pada kuil-kuil Hindu dan Buddha. Aturan yang sama pun diberlakukan selama ratusan tahun sebelum kerajaan Mughal berkuasa. Aurangzeb tidak mengabaikan hukum-hukum Islam terhadap kelompok minoritas atau kelompok mayoritas yang tidak memiliki kekuasaan. Ia juga mengetahui bahwa syariat Islam melarang penodaan-penodaan terhadap tempat ibadah. Ia mengatakan menurut keyakinan dan syariat Islam di kuil-kuil yang merupakan peninggalan zaman sebelum tidak selayak dihancurkan. Perlu diketahui, kuil-kuil Hindu dan Sikh bukan hanya tempat untuk beribadah semata, akan tetapi kuil juga memiliki pengaruh politik signifikan. Kuil berfungsi sebagai pusat perpolitikan dan sebagian dari negara. Kepala kuil juga bekerja kepada pemerintahan. Saat-saat Raja Mughal atau Raja Hindu di luar daerah Mughal ingin mendekati rakyat, maka mereka terlebih dahulu mendekati tokoh-tokoh agama di kuil untuk mendapatkan simpati dari rakyat di wilayah tersebut. Dengan demikian, kuil pada saat itu lebih dari sekedar bangunan yang bersifat religius, akan tetapi juga merupakan sebuah potensi untuk menggapai pengaruh politik. Setelah mengetahui fungsi kuil yang signifikan, mengapa Aurangzeb sampai menghancurkan kuil-kuil tertentu? Tidak ada catatan minor dalam sejarah yang mengisahkan bahwa Aurangzeb menghancurkan kuil di India secara serampangan. Kuil-kuil yang ia hancurkan benar-benar telah diputuskan dengan kebijakan yang matang dan juga hanya sebagian kecil dari total kuil Hindu yang ada di India. Keputusan penghancuran kuil itu tidak dilandasi oleh sentimen keagamaan, akan tetapi lebih kepada faktor politik yang dapat membahayakan stabilitas kerajaan dan masyarakat Mughal. Kemudian, kepala-kepala suku dan tokoh-tokoh agama mengandalkan pemberontakan di masa Aurangzeb. Juga dilatar belakangi kekecewaan mereka terhadap kepemimpinan Shah Jahan, ayah Aurangzeb, yang mengutamakan kemewahan dan menyebabkan himpitan perekonomian. Ketika pemberontakan pecah di salah satu wilayah Mughal, maka kuil-kuil setempat merupakan corong utama yang memprovokasi masyarakat untuk mengandalkan pemberontakan. Oleh karena itu, ditegakkan aturan perang terhadap para pemberontak, berkonsekuensi menghancurkan tempat pemberontakan itu dirancang, yaitu kuil. Contohnya adalah pemberontakan yang terjadi pada tahun 1669 Masehi di Banaras yang dipimpin oleh rival politik Mughal, Shivaji. Ia menggunakan kuil setempat untuk mendukung aksinya. Setelah memberantas kelompok Shivaji, Aurangzeb menghancurkan kuil di Banaras yang digunakan sebagai tempat penyusunan strategi untuk memberontak kepada pemerintah. Peristiwa serupa terjadi pada tahun 1670 Masehi di Mathura. Pemberontakan di daerah tersebut membunuh tokoh-tokoh agama Islam. Metode pemberantasan yang sama diterapkan Aurangzeb, yakni menghancurkan kuil yang mensponsori pemberontakan tersebut. Dengan demikian, kebijakan penghancuran kuil-kuil Hindu ini adalah sebuah hukuman bagi orang Hindu yang telah berkhianat kepada negara, bukan sebagai bentuk intoleran yang dilakukan oleh Aurangzeb.
Jadi intinya sosok Raja Aurangzeb, seorang pria yang berusaha meniti jalan kebenaran, mempelajari Islam yang murni dan menerapkan secara pribadi. Baik, sekian penyampaian dari cerita saya tentang Aurangzeb, sang Raja Mughal yang terkuat. Semoga cerita tadi sangat bermanfaat untuk kalian dan selalu bisa dijadikan contoh. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.